Malam hari ini adalah tentang sujud tilawah. Ini adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Beliau menyebutkan di dalam bukunya ini adalah babu sujudi as-sahwi wa ghairihi. Bab yang membahas tentang sujud sahwi dan lain-lainnya. Lain-lainnya di sini ada dua sujud yang belum kita bahas. Yaitu yang pertama adalah sujud tilawah, kemudian yang kedua adalah sujud syukur. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Baik, kabar Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita semuanya bisa berkumpul kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Di pembahasan di pekan yang lalu kita membahas tentang sujud sahwi, sujud karena lupa, lupa karena meninggalkan rukun. Ya, kalau sengaja jelas batal, maka kalau lupa karena meninggalkan rukun, ketika ingat dia harus kembali ke rukun tersebut. Ya, atau mungkin karena kelebihan jumlah rakaat, jadi atau karena ragu-ragu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bab sujud tilawah. Kita akan membahas di malam hari ini adalah tentang sujud tilawah. Ini adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Beliau menyebutkan di dalam bukunya ini adalah babu sujudi as-sahwi wa ghairihi. Bab yang membahas tentang sujud sahwi dan lain-lainnya. Lain-lainnya di sini ada dua sujud yang belum kita bahas. Yaitu yang pertama adalah sujud tilawah, kemudian yang kedua adalah sujud syukur. Ya, ini adalah dua sujud yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama adalah sujud tilawah, kemudian yang kedua adalah sujud syukur. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang sujud tilawah ini, maka kalau kita berbicara tentang keutamaan daripada sujud tilawah ini, memang disebutkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, apabila anak cucu Adam, apabila anak Adam membaca ayat sajdah, fasajada, kemudian sujud, ya'tazal syaitanu yabki, kemudian ketika itu syaitan menjauhi dari orang tersebut dan dia menangis. Yaqulu, syaitan itu berkata, ya wailahu, wa fi riwayati Abi Quraib, ya waili. Jadi ada dua riwayat, pertama ya wailahu atau ya waili, celakalah aku. Kenapa? Umir ibnu Adam bis sujudi fasajada falahul jannah. Anak cucu Adam disuruh untuk sujud, maka mereka sujud, maka bagi mereka surga. Wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyatna. Aku disuruh untuk sujud dan ternyata aku tidak sujud, maka Allah menetapkan kepadaku, maka Allah sehingga aku pantas untuk mendapatkan api neraka. Nah, inilah diantara keistimewaan atau keutamaan sujud tilawah. Jadi kalau kita membaca ayat sajdah atau ayat yang di situ ada sujud, karena sebagian ulama menyebutkan bahwa disebut dengan ayat sajdah atau ayat Quran atau ayat sujud Al-Quran. Jadi memang ada beberapa riwayat tentang kaitan dengan penamaan di sini. Okay? Nah, di sini adalah kalau kita lihat dari hadis ini tadi, jadi di antara keistimewaan ketika sujud itu, sujud tilawah itu adalah bahwa syaitan akan menangis, dan ketika menangis
Dia menyampaikan celakalah saya karena manusia disuruh untuk bersujud, mereka sujud maka bagi mereka adalah surga. Kemudian yang kedua, kalau kita berbicara tentang keutamaan sujud tilawah ini adalah kita berbicara tentang keutamaan sujud secara umum. Sebagaimana disampaikan di pekan yang lalu, ketika berbicara tentang sujud secara umum itu adalah bahwa orang yang sujud itu Allah akan mengangkat derajat dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ada seorang bernama Ma'bad. Ma'bad ini pernah bertanya kepada seorang sahabat bernama Thauban. Kemudian ketika itu Thauban menceritakan bahwa pertanyaan yang pernah ditanyakan tersebut pernah saya tanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menyampaikan, "Alaika bikathratish sujud." Hendaklah kalian memperbanyak sujud. Lillahi, karena Allah Subhanahu wa taala, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena tidaklah engkau melaksanakan satu kali sujud saja. Jadi engkau melaksanakan satu kali sujud, illa rafa'aka Allahu biha darajat wa hatta 'alai anka biha khati'ah. Allah akan mengangkat derajat dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa. Dan tentu memperbanyak sujud bisa dengan sholat sunnah. Karena tidak mungkin sholat wajib diperbanyak sujud, karena kan ada aturannya 1 rakaat 2 kali sujud ya, kecuali mungkin sholat gerhana. Kalau sholat gerhana itu kan 1 rakaat adalah 4 kali sujud ya, karena 1 rakaat itu 4 kali sujud, 2 kali berdiri, 2 kali ruku. Tapi kalau yang sholat yang lain ya tentu 1 rakaat dan 2 kali ruku. Nah, untuk memperbanyak sujud ini satu caranya adalah dengan cara kita memperbanyak sholat sunnah. Yang kedua, dengan kita membaca Al-Quran, kemudian ketika ada ayat sajdah maka kita sujud. Jadi keutamaan tentang sujud ini maka disebutkan kaitannya adalah dengan keutamaan sujud tilawah ini adalah masuk ke dalam keutamaan sujud secara umum. Dan kita akan bahas hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang sujud ini. Ya, bab sujudi as-sahwi wa ghairihi. Bab yang membahas tentang sujud sahwi dan selainnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah. Kami pernah sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi, ketika Rasul membaca surat idas samaa'u syaqqat wa iqra bismi rabbika, yaitu ketika membaca surat Al-Alaq. Ya, apa? Saya tadi kembali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu apa kata Abu Hurairah, kami pernah sujud ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca idas samaa'u syaqqat. Kemudian ketika membaca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kita bahas tentang surat ini gitu ya. Karena ini surat Al-Alaq dengan surat Al-Insyiqaq ini termasuk para ulama berbeda pendapat apakah di sini ada ayat sajdah atau tidak. Tapi nanti kita bahas. Kita bahas dulu hadisnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis yang kedua, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Shad, maksudnya adalah di dalam surat Shad, laisat min azaimis sujud. Surat Shad ini adalah bukan termasuk surat yang di dalamnya dianjurkan sujud. Laisat min azaimis sujud, bukan termasuk surat yang di dalamnya dianjurkan untuk sujud. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu biha. Tapi saya pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika membaca surat Shad ini beliau sujud. Ini adalah ayat yang hadis yang kedua, Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian wa anhu, kalau wa anhu maka lihat hadis sebelumnya, berarti dari Abdullah bin Abbas. Wa anhu masih dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu pernah sholat, dan ketika sholat beliau membaca surat An-Najm. Dan ketika sholat itu maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud ketika membaca surat
An-Najm tersebut. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bin Najmi. Rasul ketika membaca surat An-Najm maka beliau sujud. Tapi para Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan apa tentang sujud tilawah ini, kalau kita berbicara tentang sujud tilawah ini adalah sujud yang disebabkan karena kita membaca ayat sajdah. Ini adalah kaitan dengan para ulama memang berbeda pendapat tentang hukumnya. Di dalam kitab ensiklopedia fikih yang ditulis oleh Kementerian Agama Kuwait disebutkan ittafaqal fuqaha ala masyru'iyyati sujudit tilawah. Para ulama sepakat sujud tilawah itu disyariatkan. Jadi sujud tilawah itu adalah disyariatkan. Lil ayat wal ahadits al-waridatu fiha, karena ada ayat dan hadis yang berbicara tentang itu. Ini para ulama sepakat tentang sujud tilawah ini adalah disyariatkan. Tetapi di sini para ulama menyampaikan adalah bahwa ketika berbicara tentang sujud tilawah ini adalah dianjurkan, disyariatkan, lakinnahu ikhtalafu fi sifati masyru'iyyatihi. Tapi para ulama berbeda pendapat, apakah sujud tilawah itu wajib atau tidak. Nah, disinilah para ulama berbeda pendapat, apakah sujud tilawah ini wajib atau tidak. Maka dhahab Syafi'iyyah wal Hanabilah. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Hambali mengatakan bahwa anna sujud tilawati sunnatun muakkadah. Bahwa sujud tilawah itu adalah sunnah muakkadah. Karena kalau kita lihat banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ini, ya, yang berbicara tentang sujud tilawah ini, di antaranya adalah di dalam Al-Qur'an. Bisa lihat nanti Bapak Ibu ketika berbicara tentang sujud tilawah ini, bisa lihat di dalam di dalam Al-Qur'an, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'an. Ini adalah di antara ayat yang berbicara tentang sujud tilawah ini, bahwa sujud tilawah ini adalah sunnah. Ini adalah yang berbicara tentang sujud tilawah ini adalah sunnah. Kemudian Rasulullah SAW juga tadi menyampaikan, ini hadis yang tadi saya bacakan, bahwa setan itu ketika anak cucu Adam membaca ayat sajdah, maka setan menjauh dan nangis. Tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian ada riwayat dari Abdullah bin Umar. Nah, dalam riwayat Abdullah bin Umar ini jelas menunjukkan tentang sujud tilawah ini adalah itu disunnahkan. Jadi sunnahnya di sini disebutkan, kata Abdullah bin Umar, bahwa karena Rasulullah SAW yaqra'u alaina surah fiha as-sajdah fayasjudu wa nasjudu. Rasul pernah membaca surat dan di situ ada ayat sajdah, kemudian Rasul sujud, maka kami juga sujud. Nah, di sini kaitan dengan ini bahwa ini adalah sunnah saja, bukan termasuk wajib. Dikuatkan dengan hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah satu waktu baca surat yang di situ ada ayat sajdah, beliau sujud. Kemudian dalam satu kesempatan beliau juga sujud. Dalam satu kesempatan beliau juga membaca ayat sajdah. Kemudian beliau ketika membaca ayat sajdah itu, kemudian beliau tidak sujud. Kemudian Umar bin Khattab ketika itu menyampaikan bahwa sujud tilawah itu bukan kewajiban. Siapa yang mau sujud silahkan, yang tidak sujud tidak berdosa. Nah, ini adalah pendapat wallahu alam yang lebih kuat adalah ini. Walaupun ada ulama lain menyampaikan walaysa sujud tilawati biwajib indahum li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tarakahu. Nah, ini tadi. Kenapa sujud tilawah ini bukan wajib? Karena Rasul kadang meninggalkan. Wa qad quri'at ali suratu An-Najm. Ya, bahwa pernah dibacakan kepada Rasul surat An-Najm, kemudian juga dibacakan juga dibacakan surat An-Najm, dan Rasul ketika itu tidak sujud. Padahal dalam riwayat lain Rasul juga adalah sujud. Nah, makanya di sini qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid bin Thabit, saya pernah membaca surat An-Najm kepada Rasul, falam yasjud fiha. Kemudian Rasul tidak sujud. Inilah yang menunjukkan bahwa Rasul juga pernah meninggalkan. Walaupun ya, dalam mazhab Abu Hanifah menyampaikan bahwa sujud tilawah ini adalah menyampaikan bahwa sujud tilawah ini wajib. Kenapa? Karena ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat di juz 29, juz 30, surat Al-Insyiqaq. Di dalam surat Al-Insyiqaq itu kan disebutkan fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Nah, ketika membaca ayat ini disebutkan kenapa mereka tidak beriman apabila dibacakan ayat Al-Qur'an mereka tidak sujud. Oh, berarti kalau begitu, kalau kita tidak sujud berarti kita tidak termasuk yang beriman. Sehingga kalau begitu, kalau kita baca ayat sajdah maka kita wajib untuk
sujud. Nah, terus bagaimana pandangan jumhur ketika menyebutkan ayat ini? Nah, ayat ini sesungguhnya bukan berbicara tentang sujud tilawah, tapi berbicara tentang orang-orang kafir. Coba lihat ayat setelahnya. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Karena orang-orang kafir itu mendustakan sehingga mereka tidak mau sujud. Ini maksud sujud di sini adalah bukan hanya sujud kepada Al-Quran. Itulah yang disampaikan oleh para ulama tentang hukum sujud tilawah ini. Jadi kembali kepada hadis Nabi tadi bahwa Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat ini maka beliau melaksanakan sujud tilawah. Jadi hukum sujud tilawah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Dan sekarang kita kembali kepada hadis tadi. Sajadna ma'a Rasulillah SAW fi idas sama musyaqqat wa qra' bismi rabbika. Hadis ini, ya kalau kita berbicara tentang hadis ini, maka para ulama menyampaikan bahwa hadis inilah di antara hadis yang menyebutkan bahwa sujud tilawah itu adalah dianjurkan atau disyariatkan. Bahkan mayoritas ulama menyampaikan tadi sujud tilawah itu adalah hukumnya adalah sunnah. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Cuman Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, disinilah yang perbedaan pertama adalah mawadhi'us sujud. Tempat-tempat ayat sajdah itu di mana saja. Jadi maksud tempat-tempat ayat sajdah itu adalah ayat-ayat sajdah itu ada berapa? Kalau di mushaf yang ada di kita itu ada 15. Ada 15. Itu adalah ada 15. Nah, dari ke-15 surat dari ke-15 tempat ini maka ada 10 ayat yang disepakati oleh para ulama. Jadi ada 10 ayat yang disepakati oleh para ulama. Nanti kita lihat hadis-hadis. Yang disepakati oleh para ulama itu adalah pertama surat Al-A'raf. Di ayat terakhir ya. Surat Al-A'raf. Kemudian surat Ar-Ra'd. Ya, jadi ini adalah kalau kita lihat di sini adalah surat Al-A'raf, kemudian surat Ar-Ra'd. Kemudian surat An-Nahl, ya, kalau di dalam surat Al-A'rafnya ayat terakhir. Kalau surat Ar-Ra'd ini ayat ke minal ayatil khamisah asyar, ayat ke-15, surat Ar-Ra'd. Kemudian surat An-Nahl itu ayat ke-50. Surat Al-Isra ayat ke-109. Al-ayat at-tasi'ah ba'dal mi'ah. Jadi bisa kalau menyebutkan angka itu bisa mi'ah wa tis'ah bisa, ataupun at-tasi'ah ba'dal mi'ah, artinya ayat ke-109. Jadi angka 9-nya didahulukan. Atau kemudian yang kelima surat Maryam di ayat ke-tsaminah wal khamsin, ayat ke-58. Surat Al-Hajj di ayat ke-18, ini yang disepakati. Jadi yang ke-6 surat Al-Hajj yang ayat ke-16, yang ayat ke-18. Kemudian surat An-Naml di ayat ke-27, surat As-Sajdah di ayat ke-15, kemudian surat Al-Furqan ayat ke-60, dan surat Hamim Sajdah. Hamim Sajdah di sini maksudnya adalah surat Fussilat ya. Jadi surat Fussilat atau surat Hamim As-Sajdah itu surat Fussilat ya, ketika ayat 38 wa hum la yas'amun. Ini ayat-ayat yang disepakati oleh para ulama bahwa 10 ayat ini adalah dianjurkan kita untuk sujud tilawah. Ini 10 ayat yang disepakati. Terus kenapa di mushaf kita ada 15? Nah, yang 5 ayat ini memang sebagian ulama berbeda pendapat. Apa saja? Nah, ala hada madhhab ila jumhur li fi'li Ibnu Abbas. Ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Ya, karena ini pernah dilakukan oleh Abdullah bin Abbas. Maka ini adalah kaitan dengan ini. Sedangkan tempat-tempat yang diperselisihkan oleh para ulama 5 ayat sisanya. Apa saja? Ikhtalafal ulama fuqaha fi sujudi inda qoulihi ta'ala. Pertama adalah di dalam surat ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Surat Al-Hajj. Jadi di dalam surat Al-Hajj itu di ayat di dalam surat Al-Hajj di sini para ulama berbeda pendapat. Kan surat Al-Hajj itu ada 2 kali ayat sujud. Lihat di sini. Kalau kita lihat di mushaf ya, di surat Al-Hajj itu ada 2 kali ayat sujud. Nah, yang berbeda itu adalah di ayat sebelum ayat terakhir. Di ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Dalam ayat ini maka para ulama berbeda pendapat tentang apakah di dalam ayat ini sujud atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, ya,
Syafi'iyah dan Hanabilah menyampaikan bahwa ayat sajdah di dalam surat Al-Hajj itu ada dua. Jadi ayat sajdah di dalam surat Al-Hajj itu tadi yang sudah disampaikan. Jadi ayat sajdah di dalam surat Al-Hajj itu ada dua. Ya. Yang pertama di ayat ke-18 ini. Yang pertama di ayat ke-18, kemudian yang kedua adalah di ayat ke-77. Ini yang pertama. Walaupun sebagian lagi menyampaikan bahwa dhahabal Hanafiyah wal Malikiyah ila annahu la sujuda fi hadzal mautin wastadallu bima ruwiya an Ubay bin Ka'ab. Nah, ulama yang menyampaikan ini adalah dengan dalil Ubay bin Ka'ab annahu adda sajadat allati sami'aha min Rasulullah wa adda fil haji sajdatan wahidah. Kata Ubay bin Ka'ab bahwa saya mendengar dari Nabi bahwa yang dihitung itu cuma satu kali. Itu adalah di ayat ke-18. Ini adalah kaitan dengan as-sajdah ini, kaitan dengan ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam surat Shad. Dalam surat Shad, nanti hadisnya kita bahas. Nah, yang kedua adalah dalam surat Shad. Dalam surat Shad ini, ya, sebagian ulama menyampaikan itu adalah termasuk ada ayat sajdah di situ. Nah, di dalam surat Shad ini, tapi sebagian lagi mengatakan dalam surat as-sajdah itu tidak ada, bukan termasuk ayat sajdah. Nanti kita bahas apa latar belakang ulama tidak menyebutkan itu. Itu yang kedua. Nah, tiga lagi adalah al-mufassalat. Al-mufassalat itu apa yang disebut al-mufassalat itu? Yang dimaksud dengan al-mufassalat itu adalah surat-surat yang ayatnya pendek-pendek dan suratnya pun tidak terlalu panjang suratnya. Yaitu yang disebut dengan al-mufassal itu adalah dari juz 26 sampai ke 30. Nah, itu dari juz 26 sampai 30 itu dibagi tiga. Ada yang disebut dengan qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu adalah suratnya yang ayatnya pendek-pendek, suratnya pun pendek. Kemudian disebut dengan wasqul mufassal. Kalau qisar mufassal itu dari wasyamsi wal qamar, dari wadduha ke bawah. Jadi wasyamsi wal duha ke bawah itu termasuk qisar al mufassal. Sehingga ini dianjurkan dibaca di sholat maghrib, walaupun bukan harus ya. Karena pernah juga Rasulullah SAW ketika sholat maghrib membaca surat yang panjang ya. Kemudian yang kedua disebut dengan wasqul mufassal. Nah, kalau wasqul mufassal ini adalah itu dari surat An-Naba sampai surat Asy-Syams. Ada yang disebut dengan tiwalul mufassal dari juz 26 surat Al-Ahqaf sampai surat Al-Musa. Nah, ini adalah yang disebut dengan al-mufassal. Dhahaba jumhurul fuqaha ila anna fil mufassal salasat sajadat. Para ulama, para fuqaha, jumhur fuqaha mengatakan dalam al-mufassal itu adalah surat yang pendek-pendek tersebut itu ada 3 ayat sajdah. Pertama dalam surat An-Najm, yang kedua surat Al-Insyiqaq, yang ketiga dalam surat Al-Alaq. Ini adalah menurut jumhur fuqaha. Adapun yang lain menyampaikan bahwa dalam al-mufassal itu tidak ada ayat-ayat sajdah. Nah, ini jadi kalau kita lihat dari hadis ini makanya di kita di dalam mushaf Utsmani, ya baik itu cetakan Madinah atau cetakan Indonesia kan semuanya ada 15 ayat ya. Yang 15 ayat itu adalah, saya ulangi Bapak Ibu mungkin, suratnya adalah pertama surat Al-A'raf ayat terakhir, ini ngurut ya. Yang kedua adalah surat Ar-Ra'd ya, di ayat ke-15, kemudian surat kemudian surat An-Nahl ayat ke-50, kemudian surat Al-Isra ya, di ayat ke-109, kemudian surat Maryam ya, di ayat ke-58, surat Al-Hajj ayat ke-18. Nah, yang jadi perbedaan para ulamanya adalah surat Al-Hajj ayat ke-77, tapi dalam mushaf kita dimasukkan. Itu adalah kaitan dengan surat ini. Kemudian surat An-Naml di ayat ke-27. Kemudian surat As-Sajdah atau Alif Lam Mim Tanzil, yang ini dianjurkan dibaca di sholat subuh di hari Jumat. Kemudian di ayat ke-15 pada surat Al-Furqan. Kemudian tadi surat Shad, surat Hamim Sajdah, surat Fussilat, surat Shad. Ya. Kemudian setelah surat Shad adalah An-Najm ayat terakhir. Kemudian An-Najm ayat terakhir. Kemudian surat surat Al-Insyiqaq dan surat Al-A'la. Nah, ini adalah kaitan dengan surat ini. Dan kita lihat hadis Nabi SAW yang berbicara tentang ini. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma Rasulullah sallallahu idza as-sama'u syaqqat wa iqra bismi rabbika. Rasul pernah kami pernah pernah sujud bersama Nabi ketika membaca surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq. Tapi kenapa tadi kok sebagian ulama menyampaikan tidak ada sujud ini?
para ulama menyampaikan kenapa gitu ya? Kok dalam surat Al-Insyiqaq ini dan surat Al-Alaq ini tidak ada sujud tilawah? Karena sebagian ulama menyampaikan ini ketika awal-awal Islam. Jadi sebelum ketika di akhir-akhirnya maka Rasul tidak sujud tilawah. Ini yang menjadi landasan. Walaupun jumhur ulama mengatakan tidak mungkin di akhir-akhir hayat Rasul tidak sujud tilawah. Kenapa? Karena kita tahu perawinya siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam kapan? Sekitar tahun ke-6 Hijriah. Dan itu kan berarti Rasul sudah hijrah ke kota Madinah kan? Nah, ketika Rasul sudah hijrah ke kota Madinah berarti ya Rasul masih sujud. Karena sebagian ulama yang menyampaikan Rasul tidak sujud di dalam Al-Mufassal itu adalah sejak Rasul pindah ke kota Madinah maka beliau tidak sujud. Karena ayat sajdah pertama sebagian ulama menyampaikan ketika Rasul membaca surat An-Najm maka seluruh orang ketika itu sujud, termasuk orang-orang musyrik. Orang musyrik ngapain sujud? Kalau orang beriman wajar sujud, orang musyrik ngapain sujud? Orang musyrik ketika itu sujud, kenapa? Karena mereka kagum dengan isi Al-Quran. Jadi bahasanya kan wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa, kan ujungnya wa gitu. Nah, maka kagum. Kemudian ketika kaum muslimin sujud, Rasul sujud, kaum muslimin sujud, orang-orang musyrik juga sujud. Sehingga landasan sujud mereka bukan karena beriman kepada Al-Quran, tapi karena kagum dengan bahasa Al-Quran. Nah, inilah ketika An-Najm, Al-Insyiqaq dan ini maka para ulama menyampaikan, jumhur ulama mengatakan sujud tilawah. Tapi sebagian ulama menyampaikan tidak. Kenapa? Karena ketika Rasul di Madinah, Rasul tidak sujud. Tapi menurut jumhur ulama, ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk Islam ketika Rasul sudah di Madinah. Inilah yang melatar belakangi ya, kenapa para ulama menyampaikan bahwa dalam surat ini tetap ada sujud tilawah. Kemudian yang kedua, hadis dari Abdullah bin hadis tadi ya, kemudian dari setelah itu kemudian hadis Nabi SAW kaitan dengan surat Shad. Tadi sudah disampaikan kaitan dengan surat Shad ini. Nah, ketika berbicara tentang surat Shad, dalam hadis ini disebutkan kata Abdullah bin Abbas menyampaikan laisat min azaimi sujud. Surat Shad ini bukan termasuk yang sangat dianjurkan sujud tilawah. Tapi saya pernah melihat Rasulullah SAW sujud di tempat itu. Nah, para ulama yang menyampaikan kenapa surat Shad ini bukan termasuk ayat sajdah? Karena dalam surat Shad ini kan bercerita tentang Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dalam surat Shad ini bahwa berbicara tentang Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Nah, ketika berbicara tentang Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam, maka ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sujud. Dalam riwayat Imam Nasai disebutkan sajadah Daud taubatan. Nabi Daud sujud sebagai ungkapan taubat. Wa nasjuduha syukran. Aku sujud bukan karena tilawah, tapi aku sujud karena sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para ulama menyampaikan sebagai ayat Al-Quran, maka yang memberitakan kan Nabi Daud yang bersujud sebagai ungkapan syukur kepada Allah Ta'ala, maka Nabi Muhammad mengikutinya. Itu yang menyampaikan ini bukan perintah sujud, tapi karena syukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kaitan dengan ini. Sehingga para ulama menyampaikan, sebagian mengatakan surat Shad ini bukan termasuk ayat tentang sujud tilawah tersebut. Nah, ini tapi Rasulullah SAW ketika itu sujud. Nah, kemudian berikutnya surat An-Najm. Surat An-Najm ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dan kita tahu Abdullah bin Abbas itu lahir di tahun ketiga Hijriah. Jadi lahir di tahun ketiga Hijriah. Artinya bukan tahun ketiga Hijriah, mohon maaf. Abdullah bin Abbas ini lahir kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum Rasul hijrah. Jadi beliau lahir di Mekah, sehingga ketika Rasul SAW wafat itu usia beliau itu kan masih muda, sekitar 13 sampai 15 tahun. Makanya ada hadis di dalam hadis Arba'in nomor ke-19 itu disebutkan bahwa kata Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi SAW, aku pernah berada di belakang Nabi. Faqala, dan Nabi bersabda, ya ghulam, sebutkan wahai anak. Ini kan menunjukkan bahwa kata gulam ini kan berarti anak yang belum dewasa. Ini adalah menunjukkan tentang. Kemudian Nabi SAW sajada bin najmi. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sujud ketika membaca surat An-Najm. Tapi ini riwayatnya riwayat Imam Bukhari. Tapi lihat hadis setelahnya. Kalau tadi Abdullah bin Abbas Rasul sujud, tapi ketika Zaid bin Thabit menyampaikan qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi An-Najm. Saya pernah membacakan ayat Al-Qur'an kepada Nabi surat An-Najm. Falam yasjud fiha, tapi Rasul tidak sujud. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah,
Hadis inilah sebagian ulama menyampaikan bahwa An-Najm itu tidak termasuk ayat sujud. Nah, tapi sebagian lagi menyampaikan hadis ini menunjukkan bahwa sujud tilawah ini bukan wajib, tapi itu adalah hanya sunnah saja. Dengan dalil bahwa Nabi SAW ketika itu sujud, Rasulullah SAW ketika itu pernah sujud, tapi ketika dibacakan maka beliau tidak. Jadi hadisnya ada, tapi memang para ulama berbeda pendapat tentang tentang maksud daripada hadis. Itulah mungkin yang sering saya sampaikan Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ulama dalam sisi fikih itu bukan tidak ada dalil. Kadang dalilnya sahih. Di sini kan muttafaqun alaih. Hadis yang sebelumnya coba lihat di sini. Rasul sujud ketika Nabi sajdah bin Najmi. Rasul sujud ketika membaca surat Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Tapi lihat hadis setelahnya. Hadis setelahnya adalah kata Zaid bin Thabit, saya membaca surat An-Najm tapi Rasul tidak sujud. Hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya sama-sama sahih. Nah, ketika ada dua hadis seperti ini, maka para ulama ada beberapa cara untuk menggabungkan kedua hadis ini. Hadisnya bertolak belakang. Nah, caranya pertama bisa jadi mana yang sahih, mana yang enggak. Tapi kan ini dua-duanya sahih. Ketika dua-duanya sahih, kadang dilihat hadis ini mana yang duluan, mana yang belakangan. Yang duluan dihapus oleh yang belakangan. Atau ada metode namanya al-jam'u, menggabungkan. Oh, berarti ketika Rasul sujud, berarti ini menunjukkan sujud itu tidak wajib. Maka karena dalam satu riwayat Rasul pun tidak sujud. Ini dan itu banyak Bapak Ibu. Sebentar lagi nih Idul Adha, sebentar lagi saum 9 hari di bulan Dzulhijjah. Kan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Kan disebutkan tidak ada amal yang lebih Allah cintai kecuali beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan adalah saum dari tanggal 1 sampai 9. Memang yang utama adalah tanggal 9. Itu yang disebut dengan saum Arafah. Tapi bagaimana saum 1 sampai tanggal 9? Ada dua riwayat. Riwayat Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah menyampaikan Rasulullah SAW tidak pernah saum 10 hari tersebut. Ada 10 hari itu maksudnya 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10 kan jelas tidak saum. Itu riwayat Sayyidah Aisyah. Tapi riwayat istri Nabi, Rasulullah SAW saum. Kan ini yang Sayyidah Aisyah mengatakan tidak saum, yang ini mengatakan saum. Bagaimana menggabungkan ini? Nah, para ulama menyampaikan maksudnya adalah Rasul kadang saum, kadang tidak. Kenapa? Khawatir jadi satu kewajiban. Di sini kan khawatir menjadi satu kewajiban. Sehingga ketika di Sayyidah Aisyah, Rasul tidak saum, tapi ketika di rumah istri yang lain, Rasul melaksanakan ibadah. Nah, makanya dalam konteks ini termasuk juga ini. Makanya dalam ayat sajdah juga, contoh surat An-Najm, yang satu mengatakan sujud, tapi yang satu lagi mengatakan tidak sujud sahwi, tidak sujud tilawah ketika itu Rasulullah SAW. Nah, kemudian berikutnya, inilah yang tadi tentang surat Al-Hajj. Maka di sini di dalam hadis ini tidak disebutkan selain surat yang memang para ulama berbeda pendapat. Surat An-Najm, surat Al-Hajj. Fudilat suratul Hajj bisajdataini. Di antara keistimewaan surat Al-Hajj itu adalah, dan satu-satunya surat yang ada 2 kali sujud adalah surat Al-Hajj itu. Maka surat Al-Hajj ini, di antara keistimewaan surat Al-Hajj ini adalah bahwa di dalamnya ada 2 ayat sajdah. Ada 2 ayat sajdah, itu di ayat ke-18 dengan ayat ke-77. Nah, rawahu Abu Dawud fil Marasil. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil. Kemudian lihat hadis setelahnya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadis Uqbah bin Amir. Ada hadis dari Uqbah bin Amir, wa zada faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Siapa yang tidak sujud di kedua surat ini, maka janganlah dia membaca surat ini. Jadi siapa yang tidak sujud ketika membaca surat As-Sajdah surat ini, maka janganlah sujud. Tapi di sini wasanaduhu dhaifun. Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan tapi sanad hadis ini adalah sanad yang lemah. Nah, kenapa Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan sanad yang lemah menurut beliau? Karena bisa jadi ada sebagian ulama yang menyampaikan bahwa inilah landasan para ulama mengambil surat As-Sajdah itu 2 kali ada ayat sajdah. Tapi berapa Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita lanjutkan ya setelah sholat Isya ya. Setelah sholat Isya dan kita lanjutkan, masih ada beberapa hadis lagi tentang sujud tilawah ini. Nanti kita akan bahas bagaimana tata cara sujud tilawah jika kita sholat atau di luar sholat, atau bagaimana kalau kita lewat masjid
di masjid itu pas baca ayat Al-Quran, kemudian kita tidak mendengarkan sengaja, gitu ya, apakah kita harus sujud tilawah atau tidak? Jadi nanti ada 3, satu bagi pembaca, kedua mendengarkan dengan serius, yang bahasa hadis dalam bahasa fikihnya mustami, yang ketiga adalah yang sami. Sami itu mendengar tapi nggak sengaja. Itu bagaimana? Terus kalau sedang di motor, gitu ya, mas sujud tilawah, gitu ya, sedang di motornya sedang murojaah, gitu ya, mau setoran, mas baca surat Al-Alaq. Nah, kumaha sujudna, gitu ya. Nanti insya Allah kita bahas setelah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita tutup sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin dan doakan majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.